الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأقول أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى Asawmu li wa ana li wajizibi al-ayah amaban. Kepada semua jamaah yang berbahagia, yang sangat-sangat saya rindukan, alhamdulillah pada pertemuan pada kesempatan hari ini kita oleh Allah masih ditakdirkan dalam suasana kesempatan yang penuh barokah, yaitu bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh harapan yang diharapkan oleh semua umat Islam. Untuk itu mengawali pertemuan, mari kita awali dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita terima dari Allah atas sebuah limpahan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan zahiran wa batinan, mudah-mudahan dijadikan sesuatu perkara yang membawa keberkahan, kemaslahatan fi dunya wa dunya ilal akhirah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat dan salamullah tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua, yang kita harapkan mulai kita lahir di dunia sampai besok di akhirat, yang bisa memberikan pertolongan atas izin Allah kita semua apabila kita menjadi umatnya, dan kita semua selalu berusaha mengikuti dan derek tindak lampai kanjeng Nabi. Insya Allah kita akan mendapatkan syafa'atul ummah min yauminal majlis ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kepada para jamaah, kita diberikan beberapa kenikmatan, lebih-lebih pada saat ini kita dipertemukan dalam suasana yang penuh peribadatan. Sebab apa? Di bulan Ramadan kita sudah memasuki di hari ketiga. Semestinya kita semua kepada jamaah sudah bisa merasakan yang sudah puasa, tapi yang mungkin insya Allah pada jamaah ini semua sudah puasa. Kalaupun yang belum puasa, mari kita berusaha. Kita dalam 1 tahun 12 bulan, tapi kita masih penuh dengan kenikmatan, diberi kebebasan makan, minum atau apapun. Tapi di bulan Ramadan, karena bulan ini bulan yang disucikan, bulan yang penuh barokah, maka dari itu marilah kita berusaha untuk
mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mentaati perintah-perintahnya, yaitu perintah Allah yang sudah terkutip, yaitu yang sudah saya sebutkan di depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong-wong akeh kang padha iman sak temene wis diwajibne ing atase sira kabeh puasa kaya dene sing wis diwajibne umat-umat sadurung ira kabeh. Menawa harapane sira kabeh iso dadi wong sing takwa wedi dhateng Gusti Allah. Dengan harapan apabila kita melaksanakan puasa ini banyak beberapa hikmah yang ada, yang terkandung keutamaan-keutamaan di dalam bulan puasa. Keutamaannya yaitu disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, bahkan tidurnya sudah dinilai sebagai ibadah, diamnya orang yang puasa itu dinilai sebagai sama seperti orang yang membaca tasbih. Dan siapa yang beramal soleh, amal kebaikan, maka akan dinilai diberi pahala dan akan dilipat gandakan. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, doanya, semua permintaannya, permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang yang berpuasa di bulan Ramadan tersebut masih ada noda, masih ada dosa, insya Allah apabila kita minta ampun, mohon maaf, berdebek-debek kepada Allah, maka akan diampuni. Maka dari itu kepada jamaah, mari kita waktu umur kita yang ada, yang diberikan Allah kepada kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlena. Apalagi di bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan rahmah, bulan barokah. Jadi di dalam bulan Ramadan memanglah suatu harapan pun etiak Islam yang selalu dan selalu ditunggu dan ditunggu. Apalagi kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita sudah melaksanakan di hari ketiga bulan Ramadan pada hari ini, yang pastinya kita sudah bisa merasakan seperti apa seandainya kita tidak makan seperti orang-orang yang di luar sana, yang mungkin setiap harinya tidak selalu makan kenyang, mungkin atau 2 hari baru bisa makan, minum. Nah, kita juga merasakan apabila kita di dalam bulan Ramadan ini berpuasa, tapi ingat kalau kita puasa kita harus juga menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita di siang hari puasa terus malam harinya kena diarani balas dendam. Dong maghrib, Allah Akbar, Allahu Akbar. Pun niku sedaya ditok ning kabeh. Kolake rong mangkok, ese sak gelas, minumane yang lain, jajanane, makmin dan lain-lain. Ini jangan sampai berlebihan. Sebabnya napa? Sewaktu kita di dalam puasa ini semua
isi perut dalam keadaan kosong. Cara bahasane gilingane makanan niku dalam keadaan non aktif. Sebabnya napa? Dari pagi sampai sore niku mboten enten sing digiling. Maka wektale berbuka puasa kita juga harus ya tahap demi tahap. Jangan sama keluarga, sama ibu niku pun disediakan kolak, es dan lain sebagainya, belum makanannya, belum jajanannya dan lain-lain, disediakan semua dihabiskan. Jangan. Sebab apa? Kalau kita sewaktu kosong terus diisi terlalu penuh, itu akan menjadikan kesehatan kita juga kurang bagus. Maka dari itu, untuk semua jamaah, marilah kita betul-betul kita manfaatkan waktu yang ada. Sebab di dalam bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, kita banyak-banyak beristighfar. Dalam setahun kita banyak hal-hal yang kita melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Kita banyak minta ampunan kepada Allah. Apabila kita minta ampun, kita selalu beristighfar, bertaubat, insya Allah nanti kita kalau diberikan panjang umur sampai akhir bulan Ramadan, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersih. Kita bisa menemui yaitu bulan 1 Syawal, bulan yaitu hari raya Idul Fitri. Fitri artinya suci. Suci apabila di dalam puasa tersebut kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Lagi bulan disebut juga sebagai bulan maghfirah. Gusti Allah maring rahmatan kolasan dumateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat-sangat luar biasa dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Sampai-sampai di dalam bulan Ramadan itu ada hari yang sangat ditunggu-tunggu umat Islam yang disebut malam Lailatul Qadar. Ada setengah dawuh niku ada yang mendawuhkan bahwa Lailatul Qadar itu pada 10 akhir dari bulan Ramadan, khususnya yang ganjil. Itu ada yang dawuh seperti itu. Ada juga yang dawuh niku mulai bulan Ramadan pertama. Ada juga yang menyebutkan enten sing dawuh malih niku bulan Sa'ban, yaitu malam nisfu Sa'ban. Itu juga ada yang mengatakan itu sebagai Lailatul Qadar. Itu ada pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Yang pasti kita usahakan mulai karena kita sudah berlalu hari ketiga ini, mari kita hari ketiga dan selanjutnya sampai akhir bulan kita waktu betul-betul kita manfaatkan. Jangan sampai kita terlena, kita jangan terlalu banyak bermain HP yang isinya itu bisa juga jadi seandainya yang ditonton, yang dibuka, contohnya kayak gambar-gambar porno atau nyanyian yang mengundang nafsu dan syahwat, itu juga bisa mengurangi puasa kita, pahalanya tersebut. Walaupun tidak batal secara total, tapi itu bisa mengurangi hikmah dari puasa tersebut. Jangan sampai hal tersebut terjadi kepada kita. Di hari 10 terakhir bulan Ramadan itu biasa diwastani itu bulan likuran ganjil, dan itu banyak yang berusaha untuk meraih yaitu malam Lailatul Qadar. Sebabnya apa? Malam Lailatul Qadar yang disebutkan dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang intinya Allah telah menurunkan Al-Quran, juga Allah telah menurunkan malam yang penuh keistimewaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar Allah memberikan beberapa hikmah di dalamnya, keistimewaannya. Siapa yang membaca tasbih subhanallah sekali di dalam malam Lailatul Qadar pada saat turunnya Lailatul Qadar, maka tasbihnya tersebut seperti kayak dibanding nih sewulan itu kalau dikira-kira itu sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Itu pahalane sapa sing iso medhuki malam Lailatul Qadar. Monggo qadar yang ada kita berusaha, bisa kita tidak tahu apa tahun depan, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, atau berapa tahun lagi kita kan tidak tahu, mungkin besok atau kapan kita tidak tahu akan dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah. Maka dari itu sisa waktu kita yang sudah bisa berjumpa di bulan Ramadan, kita usahakan kita semaksimal mungkin. Juga di dalamnya tadi saya sebutkan itu malam Lailatul Qadar, mungkin kita sedaya kalian Allah tansah takdiraken dados hamba Allah kalanipun Allah ingkang saged manggihi menika malam turunnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Niku keberkahannya di dalam di dalam malam turunnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah bisa menjumpai malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadah. Pun atas nyuwun dipanggihnya malam Lailatul Qadar dalam keadaan ngorok, keadaan delok YouTube niku pas porno dan pun ngantos naudzubillah dari pun ngantos nika nyamun nyuwun mulai detik nika monggo niki kesempatan taksih wonten monggo estu wekdal ing atas wonten kita perbanyak baca Al-Qur'an, banyak kita berzikir, kita sholatnya tarawih kita usahakan kita bisa full 1 bulan, sholat sunnah yang lain. Terus kita juga banyak bersedekah permen sitok diumpamakne kok di dalam bulan Ramadan dengan ikhlas beramalnya niku akan dilipat gandakan niku sampai 700 kali. Permen sitok niku digandakan Gusti Allah malih 700 permen. Umpama 1.000 rupiah niku pun kantun mawon. Ya, begitulah keutamaan di dalam bulan Ramadan. Pada jamaah semua, dari hari ke hari kita lalui, mudah-mudahan harapannya awake dhewe boten sanes niku di akhir hayat, terutama di bulan Ramadan ini kita banyak berdoa, ya Allah berilah keberkahan di dalam keluarga saya, berilah keberkahan rezeki saya, berikanlah keberkahan di dalam ibadah saya, salat saya semakin berkualitas, semakin meningkat dalam rangka yaitu takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab belum pasti dan belum tentu bulan Ramadan yang akan datang kita akan dijumpakan atau kita dipertemukan bulan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu waktu jangan sampai terselip sedikit pun kita usahakan. Sebab nikmat Allah
Apabila kita disia-siakan, maka kita termasuk orang yang dolim. Jangan sampai kita dolimi awake dhewe, dolimi orang lain, dolimi waktu yang diberikan Allah kepada kita semua. Sebab apa yang menjadi peparingi Allah itu adalah amanah yang harus kita jaga, dan kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Allah. Apabila kita dipercaya oleh Allah, diberikan amanah, kita bisa amanah betul, maka pemberian Allah, peparingan Allah itu ditambahi oleh Allah dengan cara kita banyak bersyukur. Syukur awake dhewe umure akeh, sepanjang sehat, puasanya aja sampai mudah. Waktu luang kita ada kesempatan baca Al-Quran, juga baca Al-Quran. Kita ada kesempatan, ada rezeki, maka kita juga bersedekah. Bersedekah tidak harus berharga mahal ataupun yang istimewa, tidak. Contoh, sampai berusaha punyain neng omah umpamane duwe telo 1 kilo, 1,5 kilo atau seberapa kilo, diwehne tanggane dulure, utawa suatu saat neng wong teko, lah niku diparingne. Niku pun karena kita niatan ikhlas, insya Allah itu akan membawakan berkah dalam kehidupan kita. Rezeki kita akan diberi tambahan oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan ini. Kepada saudara sekalian, bulan Ramadan adalah yang tersebut di dalam hadis yang artinya sudah saya sampaikan di depan. Semua perbuatan selain berbuat maksiat, apa yang kita lakukan wong turu wae niku bisa Allah dinilai ibadah. Tapi aja kebacut karena poso niku, poso Ramadan niku wong turu ibadah mulai bar sahur deng bar subuhan turu, tangi-tangi duhur, bar duhuran turu neh, terus turuneh ngasaran turuneh tangi-tangi wis arep maghrib. Niku aja sampai walaupun niku dinilai ibadah. Tapi napa di sisi lain kita diberi amanah kesehatan, kesempatan, maka kesempatan yang ada kita juga harus pandai-pandai memanfaatkan. Untuk itu kepada jamaah, waktu yang ada betul-betul kita kemas, kita yang baik-baik kita isi dengan waktu-waktu yang penuh ibadah. Maca tasbih, maca sholawat, apalagi baca Al-Quran. Sedangkan baca Al-Quran 1 huruf itu dilipat gandakan sampai 700 kali 1 huruf. Kalau kita baca Al-Quran sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan berapapun itu akan dilipat gandakan pahalanya dibanding daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Apabila kita membaca sholawat, apalagi sholawat yang tidak ada syarat-syarat tertentu, tidak harus kita dalam keadaan suci, dalam keadaan kita di masjid, tidak di musola, kapanpun kita baca sholawat, maka kita akan mendapatkan keutamaan di dalam bulan Ramadan. Niku ganjarane maca sholawat niku tak terhingga. Terus sedekah apapun. Seandainya kita nggak punya apa-apa, kita harus bersapa. Kita bersedekah dengan yang kita punya. Umpama kita tidak punya kesempatan untuk bersedekah rupa barang, ya wae dhewe nek padha wong, padha tanggane, padha kancane atau jamaah yang lain, ya kita senyum pun itu sudah sedekah. Idkhalus surur, membuat gawe bungahnya liyan niku pun juga mendapatkan pahala, apalagi di bulan Ramadan.
Tapi di dalam bulan Ramadan itu juga nanti dilanjutkan apa yang sudah dikerjakan di bulan Ramadan dengan keadaan yang penuh ibadah itu juga harus dilanjut setelah bulan Ramadan. Jangan hanya terputus, terpenggal, dikhususkan hanya bulan Ramadan. Soalnya apa? Pembelajaran, pendidikan kita dididik di bulan Ramadan tersebut kita agar supaya waktu di lain bulan Ramadan kita juga berusaha. Biasanya di bulan Ramadan terawih, ada yang 20 rakaat plus witir 3, ada yang 8 plus 3 witir 11 rakaat. Itu pun mana yang diikuti monggo. Terus sholat tahajudnya, sholat rawatibnya, terus sedekah dan lain sebagainya. Ini juga nanti jangan sampai hanya terputus, hanya dikhususkan untuk bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan, bulan pengajaran, pembelajaran kanggene umat desa. Dipelajari duwe, dipelajari wong loman, dipelajari wong sing seneng eling zikir datang Allah, seneng maca Al-Qur'an, seneng tetulung. Apalagi yang punya kesempatan bisa ngaji, umpama ada yang bisa baca Al-Quran, yang bagus, terus ada teman atau tetangga, anak-anaknya, putu-putune, anak-anak tonggone yang mau belajar ini lebih besar juga pahalanya. Satu huruf yang kita sedekahkan, yang kita ajarkan kepada yang belajar, maksudnya kepada santri atau kepada murid, maka di situ luar biasa. Maka biasanya nanti pada pesantren atau majelis taklim yang kata di bulan Ramadan itu enten sing ngatenaken majelis taklim apa niku kajian kita, ada yang ceramah, ada yang istilahnya ada yang kultum ataupun yang lain. Itu banyak sekali. Tapi napa wis ngerti nek bulan Ramadan itu bulan sing suci, tinggi pembelajaran. Itu kita juga harus jangan lagi kita langsungkan setelah bulan Ramadan. Ya aja mung nek bulan Ramadan tok. Seneng maca Quran aja bulan Ramadan tok. Seneng salat sunah aja nek bulan Ramadan tok. Sedekah nggih ngoten. Tapi kadang-kadang waktu bulan Ramadan awake dhewe niku ajeng sedekah dilalah nyambut gawe nggih mboten entek. Tiap akhirnya nek apa biasane sing kerja kasar hasilnya sak bendinane harian niku umpamane 70.000 krana gak kuat nyambut gawe krana bulan poso niku akhirnya ora genep 70. Lah niku kesempatan di lain bulan Ramadan kita kerja maksimal, kita juga bisa mendermakan, infakake, nasarupake rezeki sing diparingi Gusti Allah dumateng kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya kalian Allah dipun tuntun, dibimbing, diberi kekuatan zahirun wa batinan musim Ramadan niku mumpung sing di awal Ramadan kita bismillah itu insyaallah apabila kita hanya semende ini Gusti Allah penuh harapan kepada Allah insyaallah kita akan diberikan kekuatan lahir batin sampai selesainya bulan Ramadan kita bisa berpuasa penuh ibadah dan ibadah untuk mensucikan nafsu kita, membersihkan dari noda-noda yang ada yang sudah kita lakukan dalam setahun yang telah lewat. Terus ditutup pada akhir bulan Ramadan nanti kita mengeluarkan zakat fitrah, zakatun nafsi. Ya niku nek sakniki anjuran pemerintah niku kisaran 3 kilo. Kalau diuangkan niku ada dinilai 35.000. Tapi kalau yang nggak punya beras, kita punyanya duit,
tolong niki juga dirupakan ditukokne beras. Nek wis tukokne beras niku lagi diloke diwehne marang sing wajib nopo. Nggih, niku nek duwene duit kudu diwujudke beras. Dan kalau panitia ataupun amilnya itu bijaksana yang sudah profesional biasanya menyediakan beras. Akhirnya yang membawa uang untuk zakat ke amil itu biasanya sudah ada ikrar untuk diberikan beras. Kalau sekarang ini 3 kilo. Kalau masa kecil saya sekitar tahun 70-80 niku dinilai 2,5 kilo. Niku pun ngantos ada pemahaman zakat kok rubah-rubah. Nah niku pun ngantos. Tapi napa? Kebijakan pemerintah itu sudah ada kesepakatan di antara para ahlinya, para alim ulama. Sebab di sana sudah ada bagian amil, bagian basnas niku semuanya sudah dikumpulkan orang-orang yang paham, yang tahu betul masalah hukum. Kita mengikut pada pemerintah mawon, mboten usah enggal. Yen 2,5 kilo saiki aku 2,5 kilo. Dan niku nek umpama gak genep gak sesuai kalih takerane zakat satu bagian niku jenengan kan rugi, akhirnya mboten penuh satu zakat satu bagian. Berarti zakat sampean niku mboten penuh. Niku akhirnya tibone dihukumi sebagai sedekah. Zakat jenengan dereng terbayarkan. Maka dari itu ini sebatas pemberitahuan waktu yang akan datang kalau kita sudah di akhir puncak bulan Ramadan memasuki Idul Fitri, maka kita zakat kita menyesuaikan yang ada. Terus nek umpama bulan Ramadan ini kan ada aturan ada orang-orang tertentu seperti ada yang orang sakit kalau puasa itu berbahaya, mengancam akan kesehatannya, mengancam jiwanya. Dan itu memang nggak bisa puasa selama bulan puasa, kita harus membayar fidyah 7 on. Kalau diuangkan itu 15.000. Dan fidyah niku sing bener niku ditasaruke diberikan kepada langsung fakir miskin, tidak usah lewat amil. Tapi kalau memang terpaksa ya monggo. Tapi yang benar, yang pas itu harus langsung kepada fakir miskin. Kalau bayar fidyah itu 7 on, dinilai diuangkan niku 15.000. Harapannya sing sapa wong poso bulan 1 bulan Ramadan penuh kok ditutup dengan zakat, insya Allah puasa kita yang mengantar ke hadapan Allah, diterima amal ibadah kita dalam 1 tahun khususnya di bulan Ramadan itu adalah zakat kita. Nek zakat niku nggih pun umpama di beras dhewe aja beras sing elek niku pun ngantos, malah nek zakat pilihnya sing super yang sing apik niku zakate amal ibadah awake dhewe niku ya sesuai yang dengan kita pilih. Nah, kita milih yang apik, insyaallah amal ibadah kita oleh Allah diterima dengan kebaikan yang bernilai nilai istimewa. Tapi sebaliknya sing diwehne sing zakat sing elek niku pun niku tinggi jogo kita pun zakat diberikan rezeki dari Allah dalam 1 tahun itu sudah tak terhingga. Setiap harinya itu berapa kilo, dalam 1 bulan dikalkulasi ada berapa kilo. Itu yang 14 dereng rezeki itu nih, kata rezeki sing enten rezeki kesehatan mripat, kesehatan nafas, kesehatan telinga
kita diberikan nyawa awake dhewe gak iso gawe, yo ora iso ngremot, yo ora iso dandakne, niku paring Gusti Allah. Iki maka bulan Ramadan ditutup dengan zakat, kita niatkan dengan niat yang tulus, yang ikhlas. Nanti insya Allah karena di pemerintahan kita sudah terkoordinir amil-amil yang diangkat oleh badan organisasi yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Niki insya Allah segala sesuatunya nanti umpama zakat piye lan insya Allah dapat diterima oleh amil niku nanti juga dituntuni nek kok mahrum diniati zakat niku insya Allah nyata niku akan dituntuni niate zakat. Itu sangat perlu, jangan sampai kita tidak inamal amalu biniat wa inamal nawa. Angin pestine sekabehane ngamal iku tergantung niate. Nah, nek niate dhewe niku gak bener, ya iman-iman. Kepada jamaah sekalian, ini bulan Ramadan pertemuan saya menghadap kepada jamaah semua, sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita berkekuatan lahir batin ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini, mulai puasanya, sedekahnya, sholat rawatibnya, sholat tarawihnya, baca Qur'annya, kita berbuat baik kepada sesama, kita berbuat kepada bapak ibu yang masih punya bapak ibu, kita menyayangi kepada anak-anak kita, semuanya mudah-mudahan oleh Allah itu ditapi dengan sanipun Allah dados amal ingkang amalan mukhlishan makbulan wonten ing sanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kita sedaya mbok bilih kalian Allah dipun pundhut sak wanci-wanci, mugi-mugi kita dipun paringan husnul khotimah dengan akhir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah niku sing diwastani akhir hayat membawa syahadat kalimat tauhid sing terkenale niku diwastani pecah husnul khotimah. Allahumma amin. Juga mendoakan kepada anak-anak kita, keluarga kita yang punya mungkin anak asuh di rumah, murid-muridnya, santri-santrine, mugi-mugi diparingi kesehatan lahir batin, dipun tata tumata keluarganipun, dipun tata tumata ekonominipun, ibadahipun, umur-umur ingkang barokah, ingkang bermanfaat. Mumpung kula semuanya tetep niki kita ingat, mumpung kita dipanggihaken wulan ingkang penuh maghfirah rahmah barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedhik sing saged kula aturaken wonten hal ingkang kirang meranani, wonten hal ingkang atur kawula kirang respaken penggalih kula jamaah sedaya, kula mawon atur nyuwun pangapunten ingkang sakadhahipun. Wa akhiran Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi